Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu pertama setelah Trinitatis, yang terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26, dengan topik imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menjumpa dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkata dia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada kita semua yang hadir di sini, adakah yang tidak memiliki masalah atau persoalan dalam hidupnya? Ada? Tentu tidak satupun yang bebas dari persoalan, dari masalah, dari tantangan di dalam kehidupan. Persoalan, masalah, tantangan itu tidak mengenal usia, tidak mengenal status, tidak mengenal keberadaan. Orang yang kaya kah, atau yang miskin, atau orang yang sedang-sedang pejabat kah, atau orang biasa, pasti akan senantiasa berhadapan dengan persoalan, masalah di tengah-tengah hidupnya yang mungkin saja membuat kita pusing. Belum selesai persoalan yang satu, sudah ada masalah yang satu. Belum selesai mungkin persoalan perselisihan dengan pacar, tambah lagi dengan tekanan beban usia. Harus mengerjakan ini dan itu dan sebagainya. Belum selesai lagi persoalan dengan yang satu, mungkin muncul persoalan dengan temannya sendiri. Apakah yang satu angkatan atau satu kelas atau jurusan, atau mungkin bahkan persoalan yang kata atau informasi yang disampaikan orang tua kita, keberadaan mereka. Itulah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, tergantung kepada bagaimana kita menyikapi sebuah krisis. Ini yang disebutkan dengan sebuah krisis di tengah-tengah kehidupan kita. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan baik terhadap krisis, terhadap persoalan, terhadap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingatlah posisi, kedudukan, kekayaan, jabatan, kepintaran, apapun itu tidak akan mampu menjamin hidup kita akan merasa aman-aman saja dan tidak menghadapi masalah dan persoalan. Semuanya tidak akan bisa menjadi jaminan bahwa kita tidak menghadapi tantangan di tengah-tengah kehidupan. Salah satunya adalah yang bisa kita lihat dalam bangsa. Seorang kepala rumah ibadat
dia di tengah-tengah orang Israel dengan posisi kedudukan gagalaan yang dihormati dan dihargai. Tapi lihatlah, ternyata posisi dan kedudukan itu tidak menjamin bahwa hidupnya akan mulus-mulus saja tanpa tantangan. Salah satunya tantangan terbesar yang dia rasakan, yang dialami adalah seperti yang disampaikan kepada Yesus ketika dia datang kepada Yesus yang disebutkan di ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan anakmu atasnya, maka ia akan hidup. Kita tahu bagaimana rasanya meninggalkan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai. Terlebih secara khusus adalah orang yang meninggal dunia. Tidak ada tempat lagi berkomunikasi, tidak ada tempat lagi untuk membangun hubungan, tidak ada waktu lagi untuk bisa berkomunikasi. Dan itu merupakan puncak akhir dari kehidupan seseorang. Merupakan perpisahan yang terakhir. Seorang Yairus yang merupakan seorang tokoh dan kepala rumah ibadat mengalami hal yang sangat menyedihkan itu dengan kehilangan putri yang dia kasih, putri yang dia cintai. Betapa tentunya hati seorang tua pasti akan merasa hancur secara kemanusiaan dengan ditinggalkan anaknya, yaitu melalui kematian. Tapi lihatlah bagaimana seorang Yairus yang menyikapi secara bijaksana dengan apa yang dialaminya, apa yang dialami keluarganya ketika putrinya yang dia kasihi, yang dia cintai meninggal dunia. Apakah dia hanya diam? Apakah dia hanya merata? Apakah dia hanya menangis? Ternyata tidak. Justru dia datang kepada alamat yang tepat, kepada orang yang tepat, yaitu dia datang kepada Yesus. Dia merendahkan dirinya yang biasanya dia dihormati, dihargai, diletakkan pada posisi level yang tinggi. Tapi bagaimana dia datang disebutkan, dia datang kepada Yesus, bahkan disebutkan dia menyembah, dia menunjukkan itulah puncak ketaatan dan ketundukan dia, pengakuan dia terhadap siapa Yesus itu dalam hidupnya. Dia berpikir tidak ada yang lain selain kepada Yesus yang mampu menyelesaikan persoalan dan masalah ini, menuntaskan masalah ini. Dan dia datang kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus. Dia meyakini dengan apa yang dilakukan Yesus selama ini, berbagai mujizat penyembuhan yang dia lakukan dan dikerjakan, dan ternyata dia yakin dan percaya yang paling utama yang bisa kita lihat adalah keyakinan dan kepercayaan dia bahwa Yesus pasti mampu membangkitkan putrinya yang telah meninggal dunia seperti yang disebutkan. Tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara-saudara Bapak Ibu, orang muda beriman tanpa sebuah tindakan juga adalah nol adanya. Tidak berarti. Tapi iman itu berarti juga harus ditunjukkan melalui tindakan yang nyata, perbuatan yang nyata, dan itu yang dilakukan oleh seorang Yairus di dalam hidupnya ketika dia mengalami itu. Dia bekerja, dia beriman, dan dia melakukan sesuatu dengan datang kepada Yesus, dengan menyembahnya dan paksa memohonnya, dan bagaimana dia meyakini bahwa Yesus pasti akan mampu menjawab, memberikan apa yang menjadi harapan, kerinduan terbesar dalam hidupnya dengan membangkitkan sang putri. Itu yang pertama. Next, yang kedua, apa yang bisa kita lihat juga di tengah Yesus sudah melangkah dengan pasti, bersedia dan siap apa yang terjadi. Ada seorang wanita yang telah mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Namun kita lihat dalam tradisi
dia akan dikucilkan karena dianggap najis. Dan tidak ada tentunya yang mau bergaul dengan dia, yang mau datang dengan dia. Sama seperti apa yang menjadi aturan agama Yahudi pada waktu itu, seperti yang disebutkan di Imamat 15 ayat 19 sampai 27. Jika ada seorang yang mengalami pendarahan, kemudian bahkan ketika dia memegang sesuatu, apakah tempat tidurnya atau alat yang lainnya, maka itu juga menjadi tetap cemar dan menjadi najis. Dibutuhkan tunggu 1 hari, baru kemudian akan menjadi kulit, termasuk sang perempuan tadi. Ketika dia mengalami pendarahan, dan kemudian baru esok akan disebutkan lagi ada 7 hari waktu tertentu, maka dia akan bisa diberi. Tapi lihatlah beban ganda yang dialami dan dihadapi oleh si perempuan ini. Tidak hanya sakit penyakit yang dialami itu merupakan persoalan pergumulan berat, pergumulan yang luar biasa yang dialami, tetapi yang paling utama sesungguhnya adalah pengucilan. Bagaimana seseorang yang sudah mengalami sakit tetapi dia disingkirkan, bukannya ditolak, bukannya didukung, bukannya dimotivasi atau disemangati, tapi malah sebaliknya menjadi disingkirkan karena dia najis, dia tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi lihatlah seorang perempuan yang anggun tersebut. Apakah dia benar? Tidak ada dalam benar, tapi setelah Tuhan, walaupun sudah 12 tahun dia menderita, dia adalah bagaimana semangat, dia adalah bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri dengan apa, dengan imannya seperti disebutkan ayat 21 yang dibaca tadi, kata-kata dalam hatinya, asal terjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal terjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Merangkakkan imannya itulah yang menggerakkan hatinya, menggerakkan dari dirinya, menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu di luar dari dugaan tradisi dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sama seperti yang kita tahu biasanya di mana Yesus pasti akan hadir, banyak orang. Tapi dia nggak hebat ada orang yang berdoa. Tidak hanya motivasinya yang kuat, imannya yang kuat, tapi juga dia menerobos. Dia masuk, dia hadir, dia memegang jubah Yesus dan dia meyakini bahwa dia akan sembuh. Fisiknya memang sakit dengan sakit pendarahan yang dialami, tetapi imannya tidak sakit, imannya tidak kuat, mentalnya tidak kuat. Bagaimana sakit penyakit yang dia alami selama 12 tahun itu merupakan sebuah beban yang berat dan sulit, tetapi tidak pernah memadamkan imannya dan tidak pernah memadamkan semangat hidupnya. Amin. Demikian juga dengan kita, siapapun kita, seberat apapun dan sesulit apapun yang kita alami dan hadapi, jangan pernah kata menyerah, tapi teruslah berjuang, teruslah berusaha, terutama karena kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Selalu saya katakan, bagi Tuhan yang ada hanya jalan berbudi-budi. Yang berbudi-budi ada menajam juga, tapi tidak ada jalan buntu yang berarti akhir dari semua. Tapi jalan begitu, jalan yang harus kita lalui dan harus kita lewati. Bahkan ada seorang penafsir yang mengatakan, jangan-jangan perempuan itu sudah menghabiskan uang yang banyak juga untuk berobat kepada tabib oleh karena sakit pendarahan yang bertahan. 12 tahun itu bukan sebuah waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Tetapi dia tidak pernah kehilangan semangat motivasi di dalam hidup. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita yang mungkin juga mengalami persoalan dan masalah di dalam hidup kita? Mungkinkah dengan dosen kita yang liar sehingga kita hanya bisa mengeluh, seolah-olah dengan mengeluh maka dengan demikian akan terjawab persoalan kita, masalah kita? Bapak Ibu dan muda, selesaikan persoalan kita ketika kita hanya mengeluh? Tidak ada. Tidak ada masalah yang selesai kalau kita hanya mengeluh. Maka yang ada akan jadi semakin berat, semakin sulit rasanya, semakin susah kita untuk bergerak, semakin susah inspirasi ide untuk boleh melewati, melalui, dan bahkan bisa memenangkan.
di tengah-tengah kehidupan yang ada dalam akan semakin berat di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi lihat teladani juga, sama seperti Yairus tadi, seorang tokoh tadi. Perempuan itu juga, dia berani mendekati Yesus, dia berani memegang jubah Yesus, yang tidak pernah terprediksi dan terduga oleh termasuk perempuan dan orang-orang yang ada pada waktu itu di kisaran Yesus. Kemudian dia yakin akan sembuh. Itulah spirit dan iman daripada seorang perempuan itu. Saya pernah berkomunikasi waktu bertemu dengan dosen-dosen teologi KSB, kemudian mengatakan, apa kita kenalkan saya kebiasaan, oh ya, terima kasih. Saya biasa oleh mahasiswa dikenal dengan dosen killer, kalau ini saja. Kenapa berbeda saja? Ya, karena biasanya saya cukup detail, sehingga kalau ada mahasiswa saya yang mau mencoba membuat hasil nilainya tak puas, saya akan tunjukkan ini dia. Ini yang sebenarnya. Karena dia buka berkasnya itu dan tunjukkan ini dia. Itu hasil kami. Sehingga kita melihat dan menyaksikan itu seperti itu, maka demikian dia bisa menerima jadinya. Jadi kita bicara bukan tanpa dasar dan tanpa fakta. Kalaupun sepertinya sebutan itu agak sedikit selamat, tapi itulah faktanya yang benar. Sehingga kadang-kadang kalau ada yang dibuat, wah ini bimbingan saya, kadang-kadang ada yang mengatakan kalau bisa jangan ke bapak itu, tapi ke bapak yang lain. Kalau udah orang muda, tidak semuanya proses akan kita lalui dengan mudah dalam kehidupan kita. Tapi bersukacita juga kalau bertemu dengan dosen yang agak sedikit sulit, sehingga kita sudah katakan bagi kita, kalau yang sulit saja bisa kita lalui, apalagi yang kan? Kalau dosen tinggal saja sudah bisa kita lewati dan lalui, apalagi kalau yang ini kayaknya ada sedikit lemah lembut, ini pasti lebih enak. Hati-hati belum tentu, karena bisa-bisa lebih lagi daripada dosen yang tidak tahu. Next. Nah, itu yang bisa kita lihat dari iman yang ditunjukkan oleh Yairus dan juga dari perempuan yang telah menderita selama 12 tahun dalam hidupnya. Bagaimana menunjukkan iman kedewasaan mereka, bukan situasi dan kondisi yang mereka alami yang mempengaruhi imannya. Mereka tidak mengizinkan apa yang mereka hadapi, mereka alami dengan kematian, dengan sakit penyakit mempengaruhi imannya, keyakinannya kepada Tuhan. Mereka tidak mengizinkan hal itu. Dan lihatlah bahwa Yesus ternyata menghargai setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Yesus tidak pernah mengecewakan setiap orang yang datang kepadanya. Selalu ada solusi, selalu ada jalan, selalu ada jalan keluar yang disediakan oleh Yesus yang datang kepada dia. Apa yang kita lihat? Orang buta menjadi melihat, orang lumpuh menjadi berjalan, orang yang tidak mendengar atau tuli menjadi mendengar dengan baik. Dan pergumulan lainnya yang bisa kita lihat, kita baca dari dalam Alkitab. Bagaimana pengalaman orang-orang yang datang kepada Yesus ternyata tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang, dan semuanya tuntas dan selesai. Tapi lihatlah, semuanya beriman, berharap, dan kemudian bertindak. Mereka datang mendekat kepada Yesus. Iman itu tidak memandang latar belakang apakah dia orang kaya atau dia orang miskin. Iman itu tidak memandang status apakah dia orang dewasa atau mungkin anak-anak. Iman itu tidak memandang status apakah dia orang muda atau remaja atau sudah lansia. Tetapi iman itu adalah menunjukkan keyakinan kita kepada dia di dalam kehidupan kita, yang bisa kita perlihatkan tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Next. Bapak Ibu orang muda, menarik sekali. Kematian, sakit penyakit seperti ada dalam sini, atau tantangan, ternyata itu tidak pernah menjadi penghalang bagi Allah untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, kekuatan Allah.
Kematian sakit penyakit akan tidak pernah menjadi penghalang bagi Allah untuk bekerja. Bahkan sebaliknya, kematian yang tadi, orang yang sakit tadi, justru dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan kekuasaannya yang membuat orang menjadi yakin, menjadi percaya, menjadi kagum, menjadi semangat, menjadi bergembira, apalagi ketika persoalan dan masalahnya itu bisa terselesaikan. Nah, sama juga seperti dalam kehidupan kita, bisa saja persoalan masalah yang kita alami dan hadapi dalam kehidupan kita itu bukanlah ending atau akhir dari semuanya. Bisa saja itu merupakan bagian dari cara kerja Tuhan sedang mendidik kita, sedang membentuk kita. Karena itu jangan batasi cara kerja Tuhan di dalam hidupnya. Jangan batasi cara kerja Tuhan. Dia bebas bekerja, dia bebas berkarya dalam kehidupan. Persoalan kehidupan kita, persoalannya apakah kita mau, apakah kita ingin, apakah kita mengizinkan dia bekerja dalam hidup kita seturut dan sesuai kehendaknya, atau justru sebaliknya kita membatasi dengan kelemahan-kelemahan kita membatasi dengan lebih dahulu kita mengatakan belum bisa, kita membatasi dengan mengatakan tidak bisa, kita membatasi mengatakan tidak mungkin. Jangan batasi cara kerja Tuhan di dalam hidup yang bisa bekerja di luar dari apa yang kita duga dan kita pikirkan, bahkan melebihi yang bisa dia lakukan dan kerjakan dari apa yang kita prediksi dan pikirkan dalam hidup. Next, karena itu apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu dan Bapak Ibu, dan bisa kita lihat dari situ adalah iman itu ibarat mesin pada kendaraan. Ada yang mengibaratkan iman itu ibarat mesin. Mesin yang baik akan mampu untuk menggerakkan, pasti. Tadi kalau hanya mobilnya yang bagus atau harga mobilnya yang bagus, mahal, tapi kalau mesinnya buruk, maka dia tidak akan bisa berjalan, dia tidak akan bisa bergerak. Seperti itu juga iman. Iman itu akan menggerakkan kita. Menggerakkan yang pertama adalah menggerakkan kita untuk hidup selaras dengan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang disebutkan yang pertama. Iman jelas harus dilihat dari hidup kita. Dan yang kedua, iman itu menuntut, mengizinkan Allah berkarya, mengizinkan Allah berkarya, bekerja dalam hidup kita, mengizinkan Allah melakukan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sering sekali dalam hidup kita yang kita lakukan dalam beriman adalah kita hanya menuntut Dia, tapi kita lupa menuntut diri kita sendiri. Kalau beriman juga adalah menuntut kita juga dengan melakukan apa yang kita imani. Amin. Bagaimana kita ketika mengimani sesuatu, mengimani doa kita akan hasil yang baik, studi yang baik. Tapi sering sekali kita hanya mengatakan Tuhan berkati saya, Tuhan berikan permintaan kepada saya, tapi kita tidak pernah menuntut diri kita bagaimana untuk mencapai itu. Sudahkah maksimal? Sudahkah berupaya? Sudahkah berjuang? Sudahkah belajar dan sebagainya? Atau kita hanya cenderung lebih menuntut Tuhan, kemudian kita mengatakan pasif atau diam saja? Tentu kalau itu adalah konyol adanya dan tidak benar. Yang ketiga, iman itu juga adalah kreativitas. Bagaimana kita boleh menjadi orang percaya yang kreatif dalam kehidupan kita? Iman itu akan menolong kita menjadi orang-orang Kristen, para pemuda-pemudi yang kreatif dalam hidupnya untuk boleh melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan, apa yang dia bisa perbuat, sebagaimana dia menghidupi iman yang dia miliki dan punyai, iman yang dia percayai di dalam hidupnya. Maka iman juga adalah menuntut kita untuk duduk samping, not on the way, tapi menunggu, tapi justru berbuat dan melakukan sesuatu. Dan itu seperti yang biasa kita. Satu ungkapan yang biasa kita. Orang-orang. Bagaimana orang-orang itu kita diminta, kita dituntut untuk berdoa dan bekerja. Maka kita minta kerjakanlah apa yang kau doakan dan doakan apa yang kau kerjakan. Ada sinkronisasi di dalamnya, ada kesalahan sendiri, ada kesejahteraan, bukan dalam pertolongan, tapi justru selaras dan sejalan kita mendoakan pekerjaan kita juga supaya kita berusaha maksimal dalam pekerjaan kita, dalam
kita ditertawakan oleh orang lain. Lihatlah ayat 24 tadi. Ketika Yesus mengatakan, oh bukan, dia bukan mati, dia tidur. Orang banyak mentertawakan. Kita bisa tahu bahwa itu orang muda. Kalau ditertawakan berarti itu melecehkan, menghina, dan menganggap ini apa Yesus ini? Masa sudah tahu betul-betul mati, kami sudah melihat, kami saksinya di sini. Kami sudah langsung menyaksikan, kok dibilang masih tidur katanya. Padahal kami sudah dari tadi ada di sini dan sudah menyaksikan. Tapi ternyata Yesus tidak peduli ketika dia ditertawakan, ketika dia dihina, ketika dia direndahkan, dilecehkan. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita juga seperti itu? Jangan pernah berpikir ketika kita melakukan yang baik dalam kehidupan kita, maka kemudian orang akan mengatakan kepada kita, cap jempol, bagus, mantap, itu baru namanya pemuda-pemudi Kristen. Jangan harap selalu seperti itu. Tapi akan ada yang bilang, lurus sekali kau, ngapain capek-capek, ngapain susah-susah, apalagi dalam zaman instan sekarang, maunya cepat-cepat, sudah selesai. Seperti itu. Meski tanpa memikirkan apakah itu benar atau tidak, tanpa mempersoalkan apakah itu sudah dari Tuhan atau tidak, sehingga jangan pernah berharap selalu bahwa apa yang kita lakukan, kita kerjakan, apalagi yang baik itu untuk Tuhan, untuk sesama akan selalu diajukan jempol oleh orang lain. Saya katakan jangan pernah sulit. Ingatlah, lakukanlah itu hanya untuk Tuhan dan hanya untuk sesama. Jangan pernah mundur untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berguna dalam hidup. Tapi teruslah melalui karya, melalui pekerjaan yang bisa kita perlihatkan dan kita tunjukkan. Teks yang terakhir Bapak Ibu dan Bapak Muda, apa yang bisa kita lihat adalah ternyata perjumpaan Yairus, perjumpaan perempuan dengan sakit 12 tahun, perjumpaan mereka dengan Yesus melahirkan sukacita. Kedatangan Tuhan Yesus ke tengah dunia ini membawa sukacita bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia, bagi setiap orang yang yakin kepada Dia, bagi setiap orang yang mau mengikuti apa yang Dia katakan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita menghadapi tantangan, penderitaan, kesulitan, walaupun itu hadir dalam kehidupan kita, biar itu bagian dari proses ujian kita, supaya dengan demikian iman kita kepada Tuhan Yesus kita akan dimenangkan dan diselamatkan sama seperti perempuan yang 12 tahun tadi, dan sama seperti iman dari Yairus tadi. Bagaimana perjumpaan mereka melahirkan sukacita yang luar biasa. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus dalam hidup, dia akan bersukacita. Sehingga kalau ada yang tidak bersukacita bertemu dengan Yesus, yang salah adalah Yesus yang salah. Bukan kami ditanya, karena kita tidak menyambut sukacita dari Yesus itu dalam kehidupan kita. Karena itu perjumpaan dengan Yesus membawa kita, mengajak kita, mengarahkan kita untuk senantiasa boleh bersukacita, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi penolong kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.